Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sohbatul Umah SPD. Saya adalah seorang guru yang mengampu mata pelajaran IPA yang saat ini mengabdi di SMP Negeri 4 Sungai Kakap yang berada di daerah Tanjung Saleh, Kabupaten Kuburaya. Berikut ini adalah perjalanan dan perjuangan saya dalam mengabdikan diri di SMP Negeri 4 Sungai Kakap. Pukul 5:30 pagi, udara masih sejuk dan langit mulai menampakkan cahaya mentari. Saya bersiap untuk berangkat dari rumah di daerah Rasau Jaya. Jaket merah, helm, masker, dan tas punggung sudah siap menemani perjalanan panjang pagi hari ini. Perjalanan ini menempuh jarak kurang lebih 50 km melewati jalan darat. Suara mesin motor berpadu dengan nyanyian alam, mengiringi langkah pagi menuju sekolah. Di tengah perjalanan, hawa sejuk yang menusuk kulit seolah menjadi teman setia. Setelah menempuh perjalanan darat dari Rasau Jaya, akhirnya saya tiba di pelabuhan Sungai Kakap. Dari sini, perjalanan masih harus dilanjutkan dengan menaiki sampan menuju seberang. Langkah demi langkah saya lalui di atas jembatan kayu yang mulai rapuh dimakan usia. Kayu-kayu lapuk berderit setiap kali dipijak, membuat kami harus berjalan perlahan dan berhati-hati agar tidak terperosok untuk menuju sampan. Ini adalah salah satu adegan yang paling menantang setiap pagi. Jarak antara jembatan kayu dan sampan cukup tinggi, sehingga saya harus berhati-hati. Perjalanan kami pun berlanjut menggunakan sampan kecil, menyusuri aliran sungai Kapuas yang tenang di pagi hari. Duduk di atas perahu kayu sederhana, kami menikmati hembusan angin sungai yang membawa kesejukan dan semangat baru. Di kanan kiri terlihat deretan kapal nelayan dan rumah panggung yang berdiri di atas air, menjadi saksi bisu perjalanan para guru yang setiap hari menyeberang demi tugas mulia. Gelombang kecil sesekali menggoyang sampan, namun wajah-wajah kami tetap penuh senyum dan keyakinan. Ketika air sungai surut, sampan tidak bisa merapat ke sekolah. Perjalanan kami pun belum berakhir. Dari tepi sungai, kami melanjutkan langkah dengan berjalan kaki sekitar 10 menit. Hujan turun dengan baliho bekas yang kami jadikan pelindung atau mantel sederhana yang dibawa dari rumah. Kami berjalan kaki menyusuri jalanan yang basah. Tas dan seragam kami lindungi agar tetap kering, karena kami tahu di ujung perjalanan ada ilmu dan harapan yang menanti. SMP Negeri 4 Sungai Kakap beralamat di Jalan Pancasila, Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Sekolah ini berada di wilayah pesisir yang jauh dari pusat kota, dengan jarak kurang lebih 47 km dari ibu kota Kabupaten Kuburaya. Kondisi geografis ini membuat akses menuju sekolah tidak selalu mudah. Pada saat air sungai pasang, sampan dapat langsung masuk dan merapat di area dekat sekolah. Namun ketika air sungai surut, sampan tidak bisa masuk hingga ke lokasi. Selain itu, tantangan semakin besar ketika datang musim gelombang dan banjir. Pada musim tersebut, perjalanan melalui sungai menjadi lebih beresiko karena gelombang air yang cukup tinggi menyulitkan laju sampan, bahkan kadang membahayakan. Sementara itu, saat banjir melanda, akses jalan halaman area sekitar sekolah ikut tergenang, bahkan air sampai masuk ke ruangan kelas, sehingga aktivitas belajar mengajar pun terkadang terganggu. SMP Negeri 4 Sungai Kakap memiliki tenaga pendidik yang terbatas, yaitu hanya 8 orang guru, 1 kepala sekolah, dan 1 tenaga kependidikan. Dengan jumlah guru yang sedikit, mereka harus berbagi peran dan tanggung jawab dalam mengajar berbagai mata pelajaran, sekaligus mendampingi siswa dan kegiatan belajar sehari-hari. SMP Negeri 4 Sungai Kakap memiliki siswa yang berjumlah 101 orang dengan 4 rombel, yaitu kelas 7A, kelas 7B, kelas 8, dan kelas 9. Sarana prasarana sekolah masih terbatas, baik ruang kelas, laboratorium IPA, laboratorium komputer, jaringan internet, maupun media pembelajaran yang mendukung. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran dikatakan berkualitas jika dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan berpusat pada kebutuhan siswa. Salah satu strategi pendekatan yang ditekankan pada kurikulum ini adalah pembelajaran mendalam, di mana siswa tidak hanya menguasai materi dengan cara menghafal, tetapi juga memahami konsep, berpikir kritis, dan dapat menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas tersebut menemui kendala di SMP Negeri 4 Sungai Kakap. Keterbatasan fasilitas sarana prasarana berdampak langsung pada kegiatan belajar mengajar, terutama di kelas 9. Siswa sering mengalami penurunan motivasi belajar, khususnya saat menghadapi materi yang bersifat teori dan hitung-hitungan. Salah satu contohnya adalah pada materi penerapan tekanan cairan, khususnya hukum Pascal.
Banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep karena kurangnya alat peraga yang memadai. Akibatnya, pembelajaran hanya diterima secara konseptual, terkesan rumit dan membosankan, sehingga beberapa siswa kehilangan ketertarikan untuk menggali lebih dalam. Pembelajaran mendalam akan semakin efektif apabila dihubungkan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna adalah teknologi sederhana, murah, relevan, dan sesuai dengan lingkungan serta kebutuhan siswa. Melalui penggunaan alat peraga yang dibuat sendiri, eksperimen sederhana yang menggunakan bahan lokal, ataupun melaksanakan proyek sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, siswa dapat merasakan langsung proses belajar yang nyata dan bermakna. Penerapan strategi pembelajaran mendalam berbasis pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa menjadi sangat penting. Salah satu contohnya adalah pada materi hukum Paskal yang berkaitan dengan penerapan tekanan zat cair. Konsep yang seringkali dianggap sulit untuk dipahami siswa ini dapat diwujudkan melalui percobaan pembuatan pompa hidrolik sederhana dengan memanfaatkan bahan di sekitar lingkungan seperti suntikan, selang plastik, stik es krim, dan kardus bekas. Sebagai seorang guru, tugas dan tanggung jawab saya adalah menyediakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya harus mampu menjadi fasilitator yang memberikan pengalaman belajar kontekstual, berperan sebagai motivator yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, dan menjadi teladan dengan menunjukkan sikap tidak mudah menyerah meskipun dalam keadaan terbatas. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan praktik baik ini adalah 1. Jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh, serta kondisi geografis dan akses transportasi yang terbatas. 2. Keterbatasan sarana prasarana sekolah seperti laboratorium IPA, sumber bacaan maupun jaringan internet masih terbatas. 3. Keterbatasan alat dan bahan seperti suntikan, selang plastik, stik es krim yang tidak tersedia di desa Tanjung Saleh. 4. Motivasi belajar siswa yang rendah pada materi teori dan hitung-hitungan. 5. Sebagian besar siswa belum terbiasa dengan alat-alat IPA atau teknologi sederhana, sehingga mereka membutuhkan pendampingan yang ekstra. 6. Mata pelajaran IPA, khususnya di kelas 9, pada semester ini dijadwalkan pada jam-jam terakhir. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, karena pada waktu tersebut siswa sudah lelah, konsentrasi menurun, bahkan terkadang harus dipulangkan lebih awal jika cuaca kurang mendukung, seperti angin kencang dan gelombang. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan di atas yaitu 1. Melakukan perencanaan waktu dengan berangkat lebih awal. 2. Mengoptimalkan ruang kelas sebagai laboratorium dengan memanfaatkan meja belajar sebagai tempat praktik. Membawa orbit pribadi agar mempermudah mengakses banyak sumber belajar di internet. 3. Mengambil langkah proaktif dengan melakukan koordinasi dengan siswa dan perencanaan pengadaan alat dan bahan. Mengajak siswa membuat proyek sederhana, misalnya membuat alat peraga pompa hidrolik, memberikan pendampingan ekstra, dan menyediakan LKPD. Melakukan diskusi dengan wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, serta rekan guru. Adapun pihak yang terlibat dalam hal ini antara lain kepala sekolah, wakil kurikulum, dan rekan guru. Hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah saya lakukan menunjukkan hal positif. Hal ini dapat ditinjau dari perencanaan waktu keberangkatan menuju sekolah yang baik dan komunikasi dengan kepala sekolah atau rekan guru. Pemanfaatan ruang kelas sebagai laboratorium sederhana berhasil menciptakan suasana belajar yang menarik. Koordinasi pengadaan alat dan bahan pembelajaran membuat pelaksanaan kegiatan praktik IPA dapat terlaksana meskipun fasilitas di Tanjung Saleh terbatas. Proyek pembuatan alat peraga mendorong siswa untuk lebih aktif bekerja sama dalam kelompok. Berdasarkan hasil diskusi dan wakil kurikulum dan rekan guru, disepakati bahwa praktek IPA yang belum selesai di sekolah dapat dilanjutkan di rumah. Siswa diwajibkan membuat dokumentasi video sebagai bentuk laporan hasil kegiatan. Praktik baik ini mendapatkan dukungan dan respon positif dari kepala sekolah dan dewan guru. Mereka menilai bahwa praktik ini tidak hanya relevan dengan kondisi SMP Negeri 4 Sungai Kakap, tetapi juga memberikan inspirasi bagi guru lain untuk berinovasi meskipun dalam keterbatasan. Siswa pun menunjukkan antusiasme tinggi. Mereka merasa senang bisa membuat alat peraga sendiri. Strategi pembelajaran mendalam berbasis proyek teknologi tepat guna telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi. Justru dari tempat yang sederhana lahir inspirasi besar yang mampu mengubah cara pandang siswa terhadap belajar. Guru adalah teladan, inspirasi, dan penggerak, karena dengan guru yang hebat akan lahir generasi yang kuat. Mari bersama kita wujudkan semangat GTK hebat, Indonesia kuat.